Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiorentika dari kelas 4 MMI 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi. Di mana tugas akhir saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Penyewaan Bus Pariwisata dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database PHP MyAdmin. Saya memulai membacakan presentasi saya, izinkan saya untuk memberi alasan kenapa saya mengambil judul ini untuk membuat tugas akhir. Yang pertama, tidak lain adalah saya bekerja sebagai admin dan langsung mengamati hal yang menjadi masalah di kantor saya, khususnya di PT Karya Reski Sentosa. Dan yang kedua, kita bisa lihat sekarang ini perkembangan teknologi informasi begitu sangat pesat. Dan banyak bidang yang sudah menggunakannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan khususnya transportasi. Dan PT Karya Reski Sentosa ini merupakan jasa transportasi untuk bus pariwisata dan bus karyawan, di mana kantor yang sudah resmi di Provinsi Riau. Langsung saja, judul saya untuk tugas akhir ini adalah Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Penyewaan Bus Pariwisata dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database PHP MyAdmin. Kali ini saya akan membuatkan database pembayaran bus pariwisata di PT Karya Reski Sentosa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya PT Karya Reski Sentosa. Dimulai dari tanggal 12 Juli 2012 melalui Notaris Ratnawati dengan bekerjasama dengan perusahaan karoseri dan rental bus pariwisata kepada perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia, di mana di tahun ini KRS masih memiliki status CV atau di bawah PT dan masih didirekturin oleh almarhum Bapak Mispan. Dan selanjutnya, pada tahun 2016, CV KRS berubah status menjadi PT Karya Reski tanggal 15 Desember 2016. Tanggal 20 Januari 2019, PT KRS berubah kepengurusan melalui Notaris Gusniarti dengan jenis usaha yang sama yaitu karoseri. Dan direkturnya berganti menjadi anak dari almarhum Bapak Mispan itu sendiri, yaitu Bapak Taufik. Dan pada tahun 2017, permintaan perusahaan migas untuk menyediakan kendaraan bus angkutan karyawan sehingga PT Karya Reski Sentosa membeli 5 unit lagi untuk angkutan karyawan dan 1 unit untuk wisata. Dan permintaan mobil wisata baik study tour, acara keagamaan, dan lain-lain semakin meningkat, maka ditambah lagi 2 unit big bus 50 seat tipe R260. Adapun struktur organisasi PT Karya Reski Sentosa, yang pertama direktur. Direktur selain bertindak sebagai owner yang berperan sebagai pemodal usaha, dia juga berperan dalam pembuatan paket wisata, penentuan pemilihan bus, dan tentunya penanggung jawab keseluruhan kejadian dan pemegang keputusan yang ada di PT Karya Reski Sentosa atau PT KRS. Dan yang kedua, bagian admin akunting. Di sini, bagian ini bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan, baik itu invoice, pajak, KIR, STNK, dan pengurusan bus karyawan yang dikontrakkan kepada perusahaan-perusahaan lain. Contohnya, PT Karya Reski Sentosa sudah bekerja sama dengan PT Wahana, Chevron, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagian admin tiketing. Di sini bertugas sebagai penanggung jawab tiketing, baik itu travel maupun bus pariwisata, di mana tugasnya membuat desain promo, surat jalan bus, maupun laporan pengeluaran bus pariwisata. Dan yang keempat, itu ada supir. Supir di sini bertugas sebagai penanggung jawab perjalanan bus pariwisata maupun bus karyawan dan bertanggung jawab atas kenyamanan penumpang dan fasilitas yang ada di dalamnya. Sebagai pemegang tanggung jawab sebagai admin tiketing di PT Karya Reski Sentosa ini, saya akan menjelaskan sistem pembayaran bus pariwisata yang ada di PT ini. Di mana yang pertama, konsumen yang sudah deal biasanya akan menyewakan bus, dia akan membayarkan kepada admin
Lalu, admin akan membuatkan kwitansi di mana kwitansi pertama diserahkan ke konsumen dan kwitansi keduanya untuk pertinggalan di kantor. Lalu, setelah melakukan pembayaran, admin akan mendata terlebih dahulu tanggal berangkatnya konsumen tersebut dan dicatat atau ditandai di kalender sebagai tanda pengingat admin. Lalu, sebelum hari H, admin membuatkan surat jalan yang ditulis tangan untuk diserahkan kepada supir. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa untuk pembayaran bus yang digunakan saat ini sebagian masih dilakukan secara manual. Misalnya seperti pendataan bus atau bukti transaksi masih ditulis dengan kwitansi atau nota pembayaran. Dan yang kedua, untuk pendataan konsumen masih dicatat manual di kertas. Yang diinput ke komputer biasanya hanyalah laporan pengeluaran bus dan pendapatan yang diterima. Dan yang keempat itu ada beberapa konsumen juga ada yang tidak menggunakan kwitansi atau nota. Biasanya job dari luar atau job supir, sehingga seringkali tidak terdata dan nantinya akan berefek tidak dibuatkan surat jalan. Dan yang kelima, para konsumen terkadang tidak langsung melakukan pembayaran di kantor, tetapi melalui perantara atasan dan bawahan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi. Sehingga dari permasalahan tersebut, dampak yang ditimbulkan nantinya ketika bus yang akan diberangkatkan seringkali administrator tidak membuatkan surat jalan atau terlupa tidak mempersiapkan hal yang telah disepakati sebelumnya. Dan dapat merugikan juga bagi konsumen bila kesepakatan sebelumnya tidak terlengkapi. Misalnya seperti kesepakatan promo gratis spanduk atau air mineral. Dari latar belakang tersebutlah penulis tertarik membangun sistem perancangan informasi administrasi pembayaran dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database PHP MyAdmin untuk melakukan transaksi pembayaran bus pariwisata di PT Karya Reski Sentosa. Sistem yang saya akan aplikasikan nantinya adalah berbasis database. Database sendiri merupakan sistem komputerisasi yang tujuannya memelihara data yang sudah diolah atau informasi tersedia saat dibutuhkan, dan untuk menyimpan data agar mudah dan cepat untuk diakses. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi yang pertama, PHP MyAdmin. Di mana PHP MyAdmin ini untuk membuat database. PHP MyAdmin sendiri merupakan sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL, baik untuk membuat tabel, menginsert, menghapus, ataupun mengupdate dengan GUI. Dan yang kedua, saya akan menggunakan Visual Basic atau Visual Studio 2010, di mana Visual Basic atau Visual Studio ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berpusat pada objek yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Windows yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Komponennya berupa, yang pertama itu ada baris menu, toolbar, form, tempat kita bekerja, lalu ada toolbox, itu penyimpanan kontrol, dan Windows Form Layout, itu jendela tampilan form, ada Windows Property untuk menyeting suatu objek, dan Project Explorer, itu sekumpulan modul. Dan yang terakhir ada kode Windows, itu jendela berisi kode-kode program. Dan yang ketiga, untuk menghubungkan PHP MyAdmin dan aplikasi Visual Basic atau Visual Studio-nya, saya menggunakan ODBC sebagai jembatan penghubungnya. ODBC sendiri adalah program untuk koneksi atau penghubung database secara lokal maupun jarak jauh. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.